Umat Tuhan, mari kita berdiri. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dialah selamanya
Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita boleh percaya ibadah pada pagi hari ini bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Damai Tuhan besertamu. Dan besertamu juga. Minggu ini kita memperingati Minggu Transfigurasi Yesus, di mana Yesus mengalami perubahan diri. Perubahan diri Yesus di hadapan para muridnya hendak menunjukkan kemuliaan yang Yesus miliki. Keberadaan Musa dan Elia, kedua nabi dan pemimpin besar orang Yahudi yang berdiri di samping Yesus, juga menunjukkan wibawa yang Yesus miliki. Kemuliaan di bumi dan di sorga adalah miliknya semata. Peristiwa transfigurasi Yesus selain hendak memproklamirkan kemuliaan Yesus, juga hendak mengingat realitas yang akan Yesus hadapi. Dengan kuasa dan otoritasnya, Yesus mengajar banyak orang dan melakukan banyak mujizat. Namun dalam pelayanannya juga, Ia harus mengorbankan dirinya sebagai korban penebus dosa bagi umat manusia. Melalui transfigurasi Yesus, kita sebagai umatnya diingatkan untuk terus menyatakan terang dan kemuliaan Tuhan melalui kesaksian hidup sehari-hari. Segala kemuliaan bagimu penebus, suara anak-anak memuji Dikau terus, malaikat dalam surga memuji namamu. Segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu.
bagus, pun suara anak-anak memuji di kau sebelum engkau sengsara, pujian bergema. Sekarang kami puji kau dalam tambahkan. Segala kemuliaan bagimu penebus, pun suara anak-anak memuji di kudus, dahulu dan sekarang engkau terpujilah, ya Raja Mahamurah, pemberi anugerah. Marilah dengan segenap hati kita merendahkan diri dan mengakui segala dosa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah ketika kami masih sering gagal melakukan kehendak-Mu. Kami selalu mengedepankan keinginan dan kemauan kami semata, daripada mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, ampunilah kami ketika pikiran, perkataan, dan perbuatan kami sering menyakiti sesama kami. Ampunilah kami yang masih tidak peduli dengan keberadaan orang lain di sekitar kami. Kami tidak menolong ketika mereka butuh pertolongan. Kami tidak memberi telinga ketika mereka butuh didengar. Kami menutup hati ketika mereka butuh dikasihi. Ampunilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya kemilau kemuliaan-Mu membuka mata kami, menerangi hati dan pikiran kami, dan mengubah hidup kami, sehingga kami mampu menjadi saksi-Mu yang setia dalam kehidupan kami. Amin. Ya Allahku, di cahaya-Mu tersikap tiap noda. Kau lihatlah manusia penuh lumuran dosa. Di cahaya-Mu mesti redup semarak bintang-bintang.
umat Tuhan, dengarlah berita anugerah Tuhan dari Roma 3 ayat 23 sampai 26. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam zaman seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Sukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Kemuliaan Allah, Allah memberitakan karya tangan Tuhan. Tidak ada berita juga kata-kata, namun demanya terpancar ke seluruh dunia. I percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. I percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. Taurat Tuhan sempurna, menyegarkan jiwa. Perintahnya pun murni, menyenangkan hati. Kasih dan kuasanya, bumi pun bergetar. Dia pelindung dan perisai selamat. I percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya abadi. I percaya padanya, jangan takut dan gentar, karena kasih dan lindungannya
Kita berdoa. Kembali kami datang di hadapan-Mu Bapa, dengan hati yang bersyukur. Betapa tidak ketika kami menyadari secara utuh Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan memulihkan jati diri kami, yaitu gambar dan rupa Tuhan yang dirusak oleh dosa. Dan kami sekarang layak disebut di dalam status yang begitu agung dan mulia, yang tidak pernah dapat digantikan dengan status yang bagaimanapun hebatnya ditawarkan oleh dunia ini. Ketika kesadaran itu utuh ada pada diri kami, betapa kami rindu untuk menjaganya, tidak membiarkannya ternoda, apalagi terhilang. Dan kami tahu hal itu tetap bisa dipertahankan ketika kami tetap berpegang pada firman Tuhan. Kembali kami menyadari keterbatasan kami. Pertama-tama itu ada pada diri hamba-Mu sendiri, yang Kau percayakan untuk menyampaikan serta menjelaskan kebenaran firman-Mu. Kami semua di sini tanpa terkecuali, kami terbatas, bukan saja di dalam memahami kebenaran firman Tuhan, tetapi terutama di dalam melakukannya. Di tengah-tengah keterbatasan itu, kembali kami dapat menaikkan syukur, karena kami percaya bahwa setiap hati yang datang di hadapan Tuhan, dengan segala ketulusan, lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kami. Tuhan akan sungguh penuhkan kami masing-masing sesuai dengan keperluan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin.
siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya untuk selamanya sampai selamanya. Perkataanmu bertumbuh di hatiku, siang dan malam selalu ku renungkan janji-Mu yang indah, ku berjalan di dalamnya. Da-da-da-da. Da-da-da-da-da. Da-da-da-da. Da-da-da-da. Untuk selamanya sampai selamanya. Bacaan dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluar rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Hai Elisa, baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko." Tetapi jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa, serta berkata kepadanya, "Sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga?" Jawabnya, "Aku juga tahu, diamlah." Berkatalah Elia kepadanya, "Baiklah tinggal di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan." Jawabnya, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan. Tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya, dipukulkannya ke atas air. Maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, "Mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu." Jawab Elisa, "Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu." Berkatalah Elia, "Yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak akan terjadi." Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata,
Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Ketika Elisa melihat hal itu, maka berteriaklah ia, "Bapakku, Bapakku, kereta Israel dan orang-orangnya yang berkuda." Kemudian tidak dilihatnya lagi. Lalu direnggutkannya pakaiannya dan dikoyakkannya menjadi 2 koyakan. Demikianlah firman Tuhan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Tuhan Allah yang Maha Kuasa berfirman memanggil bumi, dari terbitnya mentari sampai pada terbenamnya. Sungguh Allah kita datang dan tak akan berdiam diri. Api menjilat di depannya, badai dahsyat di sekitarnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Kepada langit di atas dan juga kepada bumi, berserulah Allah kita mau mengadili umatnya. Orang-orang yang Kau kasihi, bawalah mereka kemari, yang mengikat perjanjian berdasar korban sembelihan. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar, Allah tampil bersinar. Langit kabarkan keadilannya, sebab Allah sendiri adalah hakim. Pembacaan kitab 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya
yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang tampak pada wajah Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Pembacaan dari kitab Injil, kita akan melihat dari Injil Markus, tepatnya pada pasal 9. Kita akan memperhatikan mulai dari ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Markus pasal 9. Ayat 2. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama dengan mereka, Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong, maka mereka memandang sekeliling mereka. Mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, supaya mereka jangan menceritakan kepada seorang pun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanmu selamanya. Haleluya. Kemuliaan Allah pada wajah Kristus. Demikian tema kita pada minggu ini, yang kita kenal merupakan minggu transfigurasi. Di pembukaan dalam liturgi kita tadi telah dijelaskan apa yang dimaksud dengan minggu transfigurasi, yang selalu dirayakan sebagai catatan minggu terakhir dari pelayanan yang biasa dilakukan oleh Yesus. Sebab minggu depan kita akan memasuki pelayanan persiapan pengorbanan Kristus. Kepada kita di sini ditampilkan bagaimana Kristus terlihat dalam kemuliaannya secara fisik. Bagaimana tadi dikatakan pada ayatnya yang kedua, penulis Markus sedemikian rupa mengekspos pakaiannya berkilat-kilat. Bahkan dia memberi catatan, tidak ada seorang pun di dunia yang dapat mengelantang pakaian seperti itu.
Kaum muda sekarang mungkin tidak tahu apa yang dimaksud dengan mengelantang, ya. Nah, bagi yang para senior tahu mengelantang itu, terutama kaum ibu, yaitu mencuci pakaian dengan menggunakan alat pemutih, ya, sampai pakaian yang berwarna putih itu bersih luar biasa. Tapi di sini dikatakan tidak ada satu alat pun di dunia ini yang dapat mengelantang sampai seperti pakaian yang digunakan Yesus pada waktu itu. Itulah catatan penulis Injil Markus. Itu menggambarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi sangat menarik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa sesungguhnya kemuliaan Kristus itu tidak terlihat atau tidak hanya cukup digambarkan dengan penampilan fisik yang dilukiskan oleh penulis kitab Injil sinopsis, baik Matius maupun Lukas. Tapi sesungguhnya kemuliaan Tuhan itu menjadi sempurna dan lengkap, yaitu ketika dia telah sampai kepada karyanya yang utama yang menjadi tujuannya datang ke dunia ini, yaitu ketika dia dimuliakan di atas kayu salib, mati untuk menebus dosa setiap manusia yang percaya kepadanya. Ibu bapak saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, jadi kemuliaan itu kita lihat adalah ketika Yesus menderita mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia. Dan untuk itulah kita melihat ada dua perwakilan dari umat manusia dalam perjanjian lama yang hadir, yang berarti menyatakan bahwa kemuliaan Kristus itu juga diperuntukkan bagi mereka. Bahwa ada pertanyaan dalam kelas katekisasi seringkali, bagaimana orang yang sebelum Kristus diselamatkan? Nah, kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum punya jawaban, ini jawabannya. Bagaimana orang yang sebelum Kristus dapat diselamatkan? Kita diselamatkan karena kita percaya pada karya Kristus yang mati di kayu salib. Nah, bagi mereka yang mati sebelum Kristus mati di salib, seperti yang diwakili oleh siapa? Musa dan Elia, orang-orang yang hidup pada zaman Taurat yaitu Musa, dan orang-orang yang hidup pada zaman nabi-nabi yang diwakili oleh Elia, mendukung sepenuhnya misi Yesus yang dinyatakan dalam kemuliaannya. Berarti orang-orang yang mati di dalam masa Taurat dan masa nabi-nabi juga akan diselamatkan jikalau mereka percaya kepada janji Tuhan bahwa Yesus datang menjadi juru selamat. Kepercayaan itu yang membuat Abraham juga diangkat menjadi bapa orang beriman. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama yang sebelum kedatangan Yesus diselamatkan ketika mereka percaya bahwa juru selamat itu akan datang. Musa dan Elia ikut di dalam proklamasi tersebut. Sungguh menarik apa yang terjadi kemudian. Bagi kita dalam perjanjian baru ini, terwakili dengan para murid yang hadir di situ, yang namanya disebut Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Ada beberapa catatan yang patut kita perhatikan, bahwa kita juga sungguh-sungguh telah menyaksikan kemuliaan Tuhan, yang tentunya bukan secara fisik, tapi terutama secara spiritual. Yang pertama, kita mereka mendengar suara. Mendengar suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Apa maksudnya? Orang yang telah menyaksikan kemuliaan Tuhan memahami makna daripada suara itu, bahwa kita menerima satu pernyataan, apa yang dinyatakan oleh anak yang dikasihi itu, itulah yang patut kita terima. Dan dia mengatakan kepada murid-muridnya sebelum kenaikannya ke sorga, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ketahuilah aku senantiasa menyertai kamu sampai kesudahan zaman. Orang yang sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan termotivasi,
termotivasi untuk pergi memberitakan kabar kesukaan itu ke segala tempat Tuhan mengutusnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita bertanya bagaimana pengutusan itu kita dapatkan. Pengutusan itu artinya di mana saja kita beraktivitas, di mana saja kita dipercayakan berkarya. Tentu sesuai dengan profesi kita masing-masing di dalam perkenan Tuhan, maka di sanalah kesempatan kita menyaksikan kemuliaan Tuhan. Nah, pada saat kita menyaksikan kemuliaan Tuhan itu, itulah bukti bahwa kita sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Menjadi catatan penting untuk kita renungkan pada Minggu Transfigurasi ini. Sudah berapa lama kita dibaptis atau sidi? Berapa banyak kalikah kita pergi, diutus ke berbagai tempat sesuai dengan aktivitas kita masing-masing. Di sana siapa yang kita saksikan? Kemuliaan Tuhankah? Diri sendirikah? Keluarga kitakah? Kelompok kitakah? Dan seterusnya. Yang manakah yang kita lakukan? Bagi kita yang menyaksikan kemuliaan Tuhan, yang membuat orang mulai melihat kepada Tuhan oleh setiap karya dan karsa yang Tuhan percayakan pada kita, berarti kita layak disebut orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan. Orang-orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan itu termotivasi dengan suasana perasaan bukan takut. Sebagaimana tadi tercantum di dalam ayatnya yang kelima. Ketika Petrus menyaksikan itu, dia berkata, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Padahal kata bahagia itu dimunculkan, dimotivasi atau dilatar belakangi dengan perasaan, dikatakan pada ayat 6, ayat kata yang terakhir, karena mereka sangat ketakutan. Ketakutan menyaksikan kemuliaan Tuhan itu memberi rasa bahagia. Setiap orang yang ikut menyaksikan kemuliaan Tuhan akan sampai kepada perasaan berbahagia untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan. Dan meskipun mereka harus berhadapan dengan situasi yang menakutkan sekalipun, di dalamnya rasa bahagia itu tetap hadir. Kita menyaksikan ketiga murid ini, saya selalu mengatakan demikian. Setiap orang yang menyaksikan Tuhan dimuliakan akan juga mampu menyaksikan ketika Tuhan menderita. Ketiga murid inilah juga saksi mata ketika Yesus menderita di Taman Getsemani. Ketika dia bergumul di dalam doa menghadapi kematian dengan rasa takut dan gentar, dikatakan penulis Injil sinopsis itu. Ketiga murid itu hadir di sana menyaksikan penderitaan itu. Ibu bapak saudara, setiap orang yang sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan dimampukan tetap setia untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan meskipun ada tantangan hidup di dalam penderitaan, di dalam membawa berita itu melalui karya dan karsa yang dipercayakan kepada kita masing-masing. Saya tertarik dengan pengalaman Elia dan Elisa tadi. Ketika Elisa sudah tahu bahwa tidak lama lagi Elia akan meninggalkannya dan terangkat ke surga, dia tidak mau lepas dari siapa? Elia. Dia terus temanin. Meskipun ditakut-takutin perasaannya oleh 3 kelompok nabi yang berjumpa dalam perjalanan mereka. Secara perasaan tentu Elisa nggak karuan. Didorong lagi oleh Elia yang selalu mengatakan, "Dah pergilah, tinggalkan, saya masih ada tugas untuk mengerjakan A dan B." Tapi kita tadi mendengar bagaimana kemudian Elisa berespon. Dia tidak menurut apa yang diperintahkan oleh Elia. Tapi dia tetap setia. Dia bilang, "Tidak, saya ikut. Saya ikut sampai terakhir." Ketika perpisahan itu sudah hampir tiba, Elia menggulung jubahnya dan memukulkan jubah itu ke sungai Yordan. Dan dia berkata bahwa itulah saatnya yang terakhir. Dan karena dia melihat
Elisa setia. Mintalah apa yang menjadi permohonanmu. Elisa mengungkapkan, dia hanya memohon agar dia diberi 2 bagian daripada roh Elia. Dan Elia berkata, engkau akan menerima 2 bagian itu jikalau engkau menyaksikan aku terangkat ke surga. Kita tadi sama-sama mendengarkan betapa sungguh kemudian Elisa menyaksikan kereta yang berapi dan dengan kuda datang menjemput Elisa. Dan dia berteriak. Bagaimana kereta itu datang dan mengangkat Elia. Dan betul, jubah Elia diserahkan pada Elisa, yang berarti dia menerima 2 bagian dari roh Elia. Karena Elisa menyaksikan kemuliaan Tuhan ada pada diri Elia, maka dia mendapatkan bagian roh itu. Dan kepada setiap orang yang sungguh menyaksikan kemuliaan Tuhan, kekuatan seperti itu diberikan. Itu sebabnya penulis Yohanes mengatakan bahwa kepada setiap orang yang percaya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu yang mereka yang percaya di dalam namanya. Bahkan pada kesempatan lain Yesus pernah berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pernah dia kerjakan. Bahkan lebih lagi. Bapak Ibu Saudara, itulah kepercayaan yang diberikan kepada setiap orang yang mampu melihat kemuliaan Tuhan. Dan menarik, Ibu Bapak Saudara, itu sekalian bukti. Jadi kalau kita mengatakan saya sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan, buktinya apa? Buktinya adalah kita sungguh bahagia dimampukan menyaksikan kemuliaan Tuhan dimanapun berada, meskipun ada penderitaan dan tantangan yang harus kita hadapi. Ketika kita menyaksikan adanya aniaya kepada orang-orang percaya atau kepada kita datang, apakah kita mundur untuk menyaksikan kemuliaan Tuhan itu? Bukti bahwa kita telah menyaksikannya, kita tidak akan undur, tetap setia. Berapa kali penafsir mengatakan murid yang dikasihi Yesus. Selalu ada catatan, murid yang paling dikasihi Yesus adalah Yohanes. Sebelumnya urutannya ada 3, Petrus, Yakobus dan Yohanes. Lalu di antara ketiga orang itu adalah siapa? Yohanes. Mengapa mereka ini selalu disebut murid yang paling dikasihi daripada ke-12 rasul yang lain? Karena mereka lah yang selalu setia. Jadi bukti kasih itu dinyatakan melalui kesetiaan mereka untuk ikut Yesus meskipun di dalam penderitaan sekalipun. Di salib kita lihat terakhir itu Yohanes yang hadir di sana. Meskipun kematian juga bisa menyambut dia jikalau dia tetap mungkin di dalam kondisinya. Tetapi dia tidak gentar karena dia sangat mengasihi Yesus. Ibu bapak saudara, saat ini kita diperhadapkan dengan berbagai situasi yang kadangkala memang merupakan ancaman di dalam gejolak emosi perasaan kita, ancaman dalam fisik, ancaman sosial ekonomi kita. Dan ancaman itu seringkali mempertaruhkan apakah kita tetap setia kepada Tuhan atau tidak. Nah, ibu bapak saudara, banyak kali orang-orang yang sungguh menyaksikan kemuliaan Tuhan, meskipun di tengah ancaman seperti itu, mereka tetap setia kepada Tuhan. Menarik sekali kalau Bapak Ibu tadi perhatikan syair-syair yang diungkapkan di dalam Mazmur yang kita ungkapkan secara berbalasan. Yang mana di dalam Mazmur itu tadi kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan, di situ dikatakan dari terbit matahari sampai terbenam, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jujur saja kita mengatakan, kita tidak selalu menyaksikan kemuliaan Tuhan dinyatakan dari terbit matahari sampai terbenam.
pada hari Senin yang lampau, minggu ini yang baru kita lewati, warga Jakarta cukup ditegangkan ya Bapak Ibu Saudara, terutama mereka yang tinggal di daerah bantaran sungai. Saya waktu menyaksikan suasana banjir yang menyeramkan itu di Bendung Katulampa itu, saya lagi makan siang habis pelawatan di Pujasera Golden Truly Gunung Sahari, yang memang saya rutin di sana makan siangnya kalau habis kegiatan. Saya lihat di TV, loh itu banjir di mana? Serem banget begitu ya. Nah karena di sana ramai, nggak kedengaran tuh reporternya bicara apa atau penyiar beritanya itu bicara apa. Cuman menyaksikan gambarnya kok rasanya seram dalam hati, nanti di rumah deh, pasti nanti malam di berita ada. Tahu-taunya itu sudah menjadi breaking news ya. Berarti suatu kejadian yang sangat serius diperhatikan. Nah siaran di Metro itu nggak berhenti itu, ya terus cerita tentang mengikuti suasana banjir. Nah Bapak Ibu Saudara, saya menjadikan itu sebuah analogi. Ketika menyaksikan suasana seperti itu, mungkin bukan dari pagi, kecuali mereka yang ada di daerah Bogor Puncak sekitarnya, itu mau bukan dari pagi, dari malam kali ya. Mereka menyaksikan. Bagaimana mereka menyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keadaan seperti itu. Saya ketika melihat itu di layar televisi, bagaimana saya mengatakan kemuliaan Tuhan hadir di sana. Ibu bapak saudara, padahal pemazmur mengatakan dari terbit matahari sampai kepada terbenamnya kemuliaan Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang Dia kasihi. Jadi kita dapat mengatakan, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan hadir di tengah-tengah suasana yang sedemikian rupa mungkin mencekam, bahwa yaitu kalau kita adalah orang yang dikasihi Tuhan. Nah, itu menjadi pergumulan. Seperti apa itu? Saya dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Apalagi saya sempat juga melihat tayangan robohnya satu rumah, ya, yang langsung tenggelam ke dalam sungai, hancur berantakan karena digerus air sungai yang sedemikian derasnya. Melihat kejadian itu, yang mencoba merasakan kalau kita menjadi penghuni rumah. Cuman penyiar berita mengatakan bahwa penghuni rumah selamat karena ketika mereka melihat mulai gejala-gejala itu, mereka sudah menyingkir, mencoba menyelamatkan barang-barang berharga yang masih bisa dapat mereka selamatkan. Ibu bapak saudara, di situ kita baru belajar. Ketika kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, kita dapat membaca itu sebagai bagian daripada kemuliaan Tuhan. Tidak semua orang dapat melihat itu sebagai kemuliaan Tuhan. Jadi kita dapat menguji diri kita sendiri. Ketika kita dapat menyatakan terpujilah Tuhan dalam keadaan seperti itu, berarti kita adalah orang-orang yang sudah mampu menyaksikan kemuliaan Tuhan. Berbahagialah kita jikalau kita adalah bagian dari orang yang dikasihi oleh Tuhan. Penulis Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Korintus menyatakan bahwa cahaya Injil kemuliaan Tuhan itu, dia mengatakan itu hanya dapat diterima, hanya dapat dimengerti oleh mereka yang akan memperoleh hidup. Tapi itu tidak akan pernah dimengerti dan diterima oleh mereka yang akan binasa. Nah Bapak Ibu Saudara, berdoalah ketika Injil itu diberitakan, biarlah hati kita terbuka dan kita melihat itu sebagai berita keselamatan, sehingga kita tidak binasa. Kadangkala kita suka berduka ketika orang-orang yang kita kasihi diberitakan Injil, hatinya masih bersikeras, bahkan berdebat dengan berbagai argumentasi dunia. Sebagaimana Paulus mengatakan, karena mata hatinya sudah dibutakan oleh ilah-ilah zaman kini. Bukan berarti belum atau tidak ada kesempatan. Selama masih kehidupan atau nafas masih ada pada orang yang kita kasihi itu, kita masih ada kesempatan untuk berdoa kiranya mata hatinya dibukakan agar dia melihat kemuliaan Tuhan dan dia termasuk orang-orang yang diselamatkan. Apakah motivasi seperti itu masih ada dalam diri kita?
Bapak Ibu Saudara, ini sekali lagi ujian. Kalau kita sungguh-sungguh telah menyaksikan Injil kemuliaan Tuhan, kita tetap termotivasi, tidak pernah putus asa sampai akhir hayat untuk memberitakan Injil itu kepada mereka yang masih mengeraskan hati. Sungguh berbahagialah setiap kita yang sungguh sampai kepada keadaan seperti itu. Yohanes 12 ayat 28, Yesus berkata, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan buah di sini? Buah yang dimaksudkan di situ adalah buah-buah iman, yaitu ketika kita setia memberitakan Injil keselamatan, dan orang yang kita beritakan menyambut berita Injil itu, dan mereka hidup bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam hal itulah Tuhan dipermuliakan. Itu sebabnya Rasul Paulus juga mengatakan, Yesus ditinggikan bukan pada waktu dia memakai pakaian yang berkilau, seperti yang penulis Markus mengatakan, tidak ada satu pengelantang pun yang dapat membuat pakaian putih seperti itu. Tapi dia dimuliakan ketika dia di atas salib mati untuk menyelamatkan dosa kita. Dan dia menyaksikan lebih jauh dalam kitab Filipi, Paulus mengatakan, sehingga setiap lidah mengaku dia adalah Tuhan, dan setiap lutut berlutut menyembah dia adalah Tuhan. Ibu bapak saudara, berbahagialah setiap kita ketika kita menyaksikan orang-orang yang pernah kita beritakan Injil itu, kemudian percaya dan dia menyembah kepada Tuhan. Terjadi sebuah estafet. Dia juga pergi dan dia berkata, aku sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan, dan hatinya berbahagia dan termotivasi juga memberitakan berita kesukaan itu kepada sesama saudara yang sungguh memerlukannya. Nah, sampai sekarang sekian lama kita sudah menjadi orang percaya. Mungkin ada yang sudah puluhan tahun. Berapa banyak orang yang kita berani mengatakan, terpujilah Tuhan. Tuhan mempercayakan karya itu lewat saya. Ketika saya menyaksikan kemuliaan Tuhan kepada saudaraku A, saudaraku B, maka kemudian dia boleh percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur menyaksikan pekerjaan Tuhan melalui beberapa saudara. Yang saya teringat suatu kali apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 15 atau pasal 12 tadi, yaitu dikatakan bahwa buahnya itu tetap. Suatu hari kami memberi satu bukan aturan, jadi semacam himbauan yang bukan sekedar menghimbau tanpa motivasi yang kuat, tapi ada motivasi yang mendasar di dalamnya kepada setiap GSM. Waktu itu saya masih melayani di Semarang, supaya mereka mendorong anak-anak membawa teman-temannya datang ke sekolah minggu, bukan kepada Tuhan, pakai kami memakai datang ke sekolah minggu. Dan kami rindu ketika mereka datang di sekolah minggu, anak-anak itu berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus melalui pemberitaan firman. Sebenarnya kami di rapat pengurus sudah memutuskan, nanti Natal kita akan lihat siapakah murid yang paling banyak membawa anak ke sekolah minggu. Dan bagi mereka yang paling banyak membawa temannya ke sekolah minggu, maka kami sudah menyediakan hadiah yang spesial. Tapi itu dirahasiakan. Jangan mereka melakukannya karena apa? Motivasi hadiah. Dan itu hanya dipegang oleh badan pengurus. Tiba saatnya Natal, lalu kami mulai mengadakan seleksi jumlah anak-anak, dan setiap anak melaporkan dia sudah membawa sekian orang, dan terbukti dan ada di sekolah minggu. Dari sekian banyak anak, saya ingat ada seorang anak laki-laki yang kemudian terpilih menjadi sebagai pemenang. Karena sampai Natal itu dia sudah berhasil membawa 3 orang anak sekolah minggu datang ke sekolah minggu. Bapak Ibu Saudara, saya mengatakan saya bangga dengan anak itu. Bahkan kadang-kadang merasa malu hati. Dia 3 orang dalam setahun itu. Saya pendeta belum tentu 1 juga yang saya bawa kalau saya sendiri gitu ya.
Mungkin dia datang katekisasi melalui dorongan teman-temannya atau keluarganya, bukan karena saya, lalu dia sampai dibaptis. Jadi saya nggak menjamin orang yang dibaptis itu adalah karya Tuhan lewat saya. Tapi anak itu jelas, 3 anak murid itu dia yang membawanya, tapi kemudian dia berjumpa dengan Tuhan karena dibawa olehnya. Tapi yang membuat saya paling terharu, buah daripada murid itu tetap. Mengapa saya mengatakan tetap? Suatu hari ketika saya pulang ke Semarang, jemaat di mana yang saya menyatakan apa yang tadi saya ceritakan, saya melihat murid yang dibawanya itu salah satunya adalah buah yang tetap. Sudah menjadi ketua pemuda di mana? Di gereja tersebut. Berarti itu adalah buah yang tetap. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, jikalau kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Bapak Ibu Saudara, terpujilah Tuhan jikalau kita memiliki hati yang sudah melihat kemuliaan Tuhan, termotivasi menceritakan kemuliaan Tuhan itu. Ketika saya melayani di Bandung, itu adalah gereja pertama saya layani sesudah saya masuk di dalam pelayanan. Saya ketemu seorang ibu yang saya melihat kemuliaan Tuhan itu sungguh dia saksikan. Mengapa saya mengatakan begitu? Saya suka menginterview jemaat. Anak-anak remaja saya tanya. Karena di jemaat kami dulu, karena saya melayani dulu di Kelasis Priangan, GKI Hokim Tong. Sekarang mereka sudah keluar dari GKI. Jemaat itu banyak yang latar belakangnya bukan Kristen. Kalau boleh saya mengatakan hampir 80% latar belakangnya bukan Kristen. Tapi mereka sekarang Kristen yang sungguh-sungguh. Tidak sedikit saya tanya anak-anak remaja itu, kamu kok bisa datang di gereja? Saya interview begitu atau saya awal-awal datang di sana. Ada beberapa anak itu di remaja, di pemuda, di komisi dewasa. Ketika saya tanya, mereka menunjuk pada seorang ibu. Mereka mengatakan ibu itu yang menceritakan, yang mengajak kami datang ke gereja, membuat kami termotivasi untuk datang. Luar biasa. Tapi yang membuat saya lebih lagi menjadi terharu, saya dengar kemana saja ibu-ibu itu pergi, namanya ibu. Suka kemana? Ke pasar kan belanja. Dia ke tukang daging juga bisa bersaksi. Gak takut itu pisau tukang daging ya. Dia saksikan. Dan ada tukang daging di pasar juga yang menyambut Injil. Hasil pemberitaan siapa? Ibu itu. Dan saya boleh mengatakan, ibu itu sungguh telah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Tuhan menaruh ke dalam hatinya, ke dalam mulutnya, ke dalam sikap perilakunya. Bagaimana dia boleh bersaksi menceritakan kemuliaan Tuhan. Membuat banyak orang tertarik. Dari mulai usia yang muda sampai ke orang dewasa dari berbagai profesi itu untuk boleh percaya, akhirnya berjumpa dan menyambut kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya mereka juga menjadi saksi-saksi Tuhan. Tidak sedikit orang yang saya interview itu karena saya tertarik kesetiaan yang mereka yang saya interview adalah orang-orang yang setia melayani, yang terbukti kualitas imannya di dalam pelayanan gereja. Nah, ini merupakan karya Tuhan lewat ibu itu yang sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kiranya kita yang hadir di sini juga boleh seperti Elisa, boleh seperti Yohanes, Petrus, dan juga Yakobus. Dan seperti ibu yang saya ceritakan tadi, boleh sungguh-sungguh. Kalau kita menyatakan saya sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan, tentu itu tidak cukup kita nyanyikan atau kita katakan dengan kata-kata yang tidak ada maksud tujuannya. Tapi biarlah sungguh melalui apa yang kita nyatakan melalui kata dan perbuatan kita, orang lain menyaksikan kemuliaan Tuhan. Suatu hari kelak kita dengan bangga mengatakan di hadapan Tuhan, Bapak itu, Ibu itu, saudara yang satunya lagi, mereka boleh sungguh menjadi anak-anak Tuhan, bahkan sekarang menjadi hamba-hamba Tuhan. Tuhan percayakan karya itu melewati saya sebagai bukti bahwa saya telah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.
bersama gereja Tuhan yang senantiasa disertainya, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman dengan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kami sudah tiba kembali di Minggu Transfigurasi, yang berarti kami menyaksikan kemuliaan Tuhan. Biarlah kami sungguh dikuatkan sebagai saksi yang telah menyaksikan kemuliaan Tuhan, seperti yang dialami oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga seperti yang dialami oleh orang-orang percaya pada zaman pemazmur. Di tengah keadaan yang tidak selalu menyenangkan, mereka dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bahkan seperti yang dialami oleh Elisa, dan dia membuktikan betapa kuasa Tuhan dinyatakan dalam dirinya karena kesetiaannya untuk dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan di dalam diri gurunya Elia. Bapa, kiranya kami boleh kembali dalam keseharian hidup kami, baik itu dalam keluarga, mungkin masih ada anggota keluarga kami yang belum menyaksikan kemuliaan Tuhan. Pakailah kami sebagai saksi yang benar, yang betul-betul telah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Sehingga melalui kesaksian kami, kata dan perbuatan, mereka boleh melihat cahaya kemuliaan Tuhan. Dan akhirnya mereka juga boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, kiranya itu boleh terjadi juga di dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, dalam masyarakat yang begitu luas. Saat ini kami juga berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan di GKI Kapling Porli sini, dengan berbagai pergumulan hidup yang ada. Apakah itu masalah pekerjaan? Apakah itu mencari pasangan hidup? Apakah itu masalah keluarga? Kehadiran seorang anak? Apakah itu masalah sakit penyakit? Masalah-masalah sosial lainnya. Kami percaya Tuhan, kalau ada nama yang kami jelas ketahui, izinkan kami menyebutkan nama itu dalam hati kami. Dan kuatkan kami untuk terus pergi bersaksi kepada mereka melalui karya dan karsa Tuhan yang dapat kami lakukan, baik sebagai komunitas persekutuan, baik sebagai pribadi, agar mereka juga boleh kembali dan bahkan mereka sungguh menyaksikan kemuliaan Tuhan, sehingga terjadi suatu estafet, mereka juga jadi saksi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Nurmalisa Sianturi yang dipanggil pulang oleh Tuhan. Biarlah rasa kehilangan daripada keluarga atas ibunda, atas oma yang mereka kasihi akan dihiburkan, dan di dalam itu mereka melihat kemuliaan Tuhan yang mereka dapat saksikan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk keluarga-keluarga yang dianugerahi anak oleh Tuhan, tetapi mungkin masih ada yang bergumul sesudah sekian tahun belum dianugerahi anak. Kiranya mereka tidak kehilangan pengharapan. Biarlah kehadiran jemaat Tuhan yang terus setia berdoa, menyaksikan kemuliaan Tuhan, akan menjadi satu kekuatan yang membuat saudara-saudara kami tersebut di tengah-tengah kerinduan itu
tetap dapat melihat kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur untuk setiap keluarga yang dengan setia menyaksikan kemuliaan Tuhan dan menjadi berkat bukan hanya dalam keluarga inti, tetapi juga bagi masyarakat di sekitar. Karena mereka tetap hadir di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekalipun, mereka tidak tergoyahkan untuk menodai kemuliaan Tuhan, tapi mereka tetap menjaga dan menyaksikan kemuliaan Tuhan dan tidak menggantikannya dengan materi atau kehormatan-kehormatan lainnya. Bapa, terima kasih. Bapa, kami berdoa bagi mereka yang sakit dan sudah lanjut usia, yang kadangkala sudah putus harap oleh penyakit yang belum dipulihkan, usia yang lanjut karena tenaga yang sudah jauh berkurang dan merasa tidak berdaya. Kami berdoa bagi keluarga yang mendampingi, biarlah mereka hadir dengan kekuatan, dengan sukacita dan bahagia, menyaksikan kemuliaan Tuhan untuk mempedulikan keluarga yang sakit dan juga para orang tua yang sudah lanjut usia. Kami berdoa bagi perawatan-perawatan lanjut usia, berkati para pengasuh di sana dengan kekuatan, dengan sukacita, agar mereka dimampukan melakukan tugas yang tidak mudah itu, karena mereka sendiri sudah menyaksikan kemuliaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk proses izin rumah ibadah GKI Kapling Polri yang sudah terlaksana dengan baik. Kiranya syukur ini dinyatakan menyaksikan kemuliaan Tuhan bagi jemaat sekitar dan dirasakan oleh setiap anggota jemaat yang menjadi saksi Tuhan juga dalam keluarga dan di dalam kehidupannya. Bapa, kami tidak berhenti berdoa bagi pemerintah kami, Presiden, wakilnya, para menteri yang membantu, legislatif, sampai ke tingkat daerah yang mana pada tahun ini kami boleh menyaksikan pilkada. Kami terus memohon Tuhan yang terus bekerja melalui setiap orang yang Tuhan percayakan, mengendalikan suasana keamanan, situasi politik yang sedemikian memang menghangat, dan juga tentunya perekonomian. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan, ancaman-ancaman yang datang tetap dapat dikendalikan. Seperti yang kami dengar, bahaya narkoba, penangkapan 1 ton ganja atau sabu-sabu yang ditemukan oleh yang berwenang. Kiranya usaha itu tetap dapat diupayakan agar negara ini tidak menjadi hancur oleh kejahatan yang sedemikian rupa yang menghancurkan generasi penerus. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk para calon penatua yang sudah menyatakan kesediaannya memasuki tahun pelayanan 2018-2021. Kiranya Tuhan memberkati proses pemilihan yang sedang berlangsung sampai nantinya kepada peneguhan, sehingga saudara-saudara yang sudah menyatakan kesiapannya boleh bekerja sama dengan para penatua yang sudah terlebih dahulu melayani, melakukan tugas panggilan yang tidak mudah, tetapi ada sukacita yang besar karena mereka sendiri mengalami bagaimana kemuliaan Tuhan dinyatakan yang membentuk kesetiaan itu, meskipun banyak tantangan dan kesulitan yang harus dihadapi. Kami bersyukur untuk hari ini ada pertukaran penatua yang dilakukan. Biarlah di dalam pertukaran itu ada proses pembelajaran yang memperlengkapi setiap penatua menjadi hamba-hamba Tuhan yang lebih efektif lagi di dalam jemaat yang dilayani. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur untuk panitia Paskah yang mana pada minggu depan mereka sudah mulai bekerja melalui minggu-minggu Prapaskah yang kami juga sering kenal dengan Minggu Sengsara, di mana kami akan terus dipersiapkan menghadapi kemuliaan Tuhan yang adalah sengsara yang besar itu. Melalui minggu-minggu sengsara itu kami dipersiapkan betul menjadi satu pribadi yang sungguh mengalami kekuatan di dalam sengsara Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu hadir dalam setiap program yang sudah disiapkan. Kami bersyukur juga untuk setiap program kerja yang tetap setia dilakukan oleh badan-badan pelayanan dan majelis jemaat dan pendeta. Kiranya sungguh Tuhan, setiap pelayanan atau program kerja yang visinya berasal dari Tuhan tetap dijaga dengan baik dan sungguh menyentuh kepada setiap jemaat, sehingga setiap jemaat merasakan
perjumpaan dengan Tuhan melalui setiap pelayanan yang ada. Bapa, kalau ada doa yang mungkin dengan diam-diam kami panjatkan, tidak terdengar telinga sesama kami, tapi jelas didengar oleh Tuhan. Karena sampai saat ini kami didukung di hadapan Allah Bapa oleh Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa yang akan kami pujikan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat Tuhan, firman Tuhan dalam 1 Tawarik pasal 16 ayat 29 berkata, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari kita menyatakan ucapan syukur kepada Tuhan melalui persembahan saat ini. Ingatlah, Tuhan menghendaki kita untuk selalu mengucap syukur kepada-Nya dalam seluruh karya kita di dunia. Masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu
Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kami membawa berkat yang daripada-Mu. Biarlah juga Tuhan berkati persembahan ini dan majelis yang mengelolanya sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kemuliaan Kristus menerangi hati kita. Lakukanlah perintahnya dan hiduplah dalam kasih dengan sesama. Mulialah Engkau Tuhan, kami hendak mewartakan kemuliaan-Mu ke seluruh dunia. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap, menetap jadi remang pagi dan terbang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus menyanyikan gita, melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Kita harus membawa berita, Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya, supaya kita lepas, Menetap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, ramai dan cemerlang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Allah. Kini dan selamanya. Sekarang pulanglah dan lanjutkan hidup ini sesuai dengan firman Tuhan pada hari ini. Bagi kita yang sungguh telah menyaksikan kemuliaan Tuhan, kita siap membawa berita kemuliaan itu, meskipun kadangkala harus menghadapi cuaca gelap di dalam pengalaman spiritual, tapi kita tetap setia untuk memberitakannya dengan kata dan perbuatan. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya, 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 amin, amin, amin.
harus bersaksi di dunia tentang